Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran matematika. Video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi ya. Ini mengacu kepada KD 331 dan KD 431. Selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebelum memulai video ini, silakan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang akan kita pelajari yaitu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi. Turunan itu apa sih? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Jadi, nama lain dari turunan adalah diferensiasi. Bagaimana bentuk umum dari turunan atau diferensiasi? Pada fungsi y atau disebut sebagai fx, fungsi x, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx ya, atau biasa ditulis dengan y aksen ya, ini dibacanya y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x atau turunan dari fungsi x ya. Ini adalah turunan dari fungsi x, ditulisnya f aksen x sama dengan, karena ini menggunakan limit fungsi, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Rumus-rumus turunan fungsi aljabar ya, ada fungsi pangkat, hasil kali fungsi, hasil pembagian fungsi, dan pangkat dari fungsi. Di sini pertemuan ini kita fokus ke fungsi pangkat. Rumus turunan untuk fungsi pangkat. Nah, fungsi x, maksudnya fungsi pangkat itu adalah fx atau fungsi x sama dengan x pangkat n. Nah, jadi ini yang disebut dengan fungsi pangkat. Jadi x-nya ada pangkatnya, yaitu pangkatnya berbentuk n. Fungsi berbentuk pangkat, turunannya dapat menggunakan rumus f aksen x atau turunan fungsi x. Ini dibacanya turunan dari fungsi x atau ditulisnya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Contoh soal, tentukan turunan dari fungsi pangkat berikut menggunakan definisi limit fungsi. Ini soalnya fungsi x atau fx sama dengan 4x kuadrat plus 5x plus 3. Jadi fungsi ini akan kita turunkan, atau turunan dari fungsi ini itu apa ya? Kita gunakan definisi limit fungsi. Soalnya fungsi x, maka pertanyaannya adalah turunan dari fungsi x, atau ditulis seperti ini ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx dibagi h. Apa yang harus dilakukan? Nah, jadi dari fungsi fx ini, nah untuk fx plus h, jadi nanti setiap ada variabel x, nanti kita ganti atau tambahkan menjadi x plus h ya. Contohnya yang f dalam kurung x plus h. Nah, dari fungsi x 4x kuadrat plus 5x plus 3. Nah, setiap ada variabel x, nanti variabel x-nya kita ganti dengan x plus h. Sehingga menjadi seperti ini. 4 yang awalnya x kuadrat menjadi 4 dikali x plus h kuadrat. X plus h ini awalnya x ya. Kan tadi kita ganti x, setiap yang ada x kita ganti dengan x plus h. Nah, berarti 4x kuadrat menjadi 4 dalam kurung x plus h kuadrat ditambah 5x. X-nya kita ganti dengan x plus h. 5x. X-nya kita ganti dengan x plus h menjadi 5 dalam kurung x plus h ditambah 3. Kenapa 3 nggak ada x plus h? Karena di 3 ini tidak ada variabel x. 3 konstanta, berdiri sendiri 3. Hingga kita tulis saja 3. Ini adalah f dalam kurung x plus h. Nah, kemudian minus atau kurang fx.
berarti fx tetap ya, maka hasil yang tadi kita kurangi dengan fx. Nilai fx itu adalah 4x kuadrat plus 5x plus 3, maka dikurang dalam kurung fx. Fx-nya yaitu 4x kuadrat plus 5x plus 3 dibagi dengan h. Pahami sampai di sini ya. Berikutnya kita ubah x plus h kuadrat ini dipangkatkan ya. Dulu pernah kita belajar kalau misalkan bentuk a plus b ini kalau dikuadratkan menjadi a kuadrat terus 2 kali a kali b berarti 2ab ditambah b-nya dikuadratkan. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini juga sama nih, berlaku untuk x plus h kuadratkan. Jadi yang kuadrat kita kuadratkan dulu ya. Berarti 4-nya turun, masih tulis 4. X plus h kuadratnya menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat ya. Ditambah, ini bisa langsung 5 dikali x menjadi 5x. 5 dikali h menjadi plus 5h. Tambah 3. Dikurang, nah ini dalam kurung 4x kuadrat min 5x tambah 3 ini dikali min ya. Berarti min dikali 4x kuadrat menjadi min 4x kuadrat. Min dikali plus 5x menjadi min 5x. Min dikali plus 3 menjadi min 3. Dibagi dengan h. Selanjutnya kita uraikan 4 dikali dengan x kuadrat menjadi 4x kuadrat. 4 dikali 2xh menjadi 8xh. 4 dikali h kuadrat menjadi 4h kuadrat. Ditambah 5x ditambah 5h ditambah 3 dikurang 4x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3 dibagi h. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita bisa mencoret atau kita sederhanakan lagi yang bisa dihilangkan. Nah, di sini ada 4x kuadrat. Nah, dalam mengurangkan atau menjumlahkan jangan kalian jumlahkan yang bukan variabelnya. Misalkan x kuadrat harus kalian jumlah atau kurang dengan x kuadrat. Nah, di sini ada 4x kuadrat dengan min 4x kuadrat. Nah, sama-sama x kuadrat ini kita bisa operasikan ya. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Berarti habis nih ya. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis. Berikutnya apalagi yang bisa dioperasikan? 5x dengan min 5x ya bisa. Berarti 5x dikurang 5x habis 0. Berikutnya ada apalagi? Nah, konstanta 3. 3 dikurangi 3. Nah, kita bisa coret 3 dikurang 3 kan 0. Hingga yang sisanya yang tidak bisa dioperasikan kita turunkan lagi. Berarti 8xh ya ditambah 4h kuadrat ditambah 5h dibagi dengan h. Nah, maka kita bisa keluarkan nih dari 8xh ditambah 4h kuadrat ditambah 5h. Maka h-nya kita keluarkan, h. Hingga dalam kurungnya menjadi 8x ditambah 4h ditambah 5 ya. Jadinya kalau misalkan di sini ada h, semuanya ini di atas, kita bisa keluarkan h-nya. Hingga dalam kurungnya tinggal 8x tambah 4h tambah 52. Karena kalau misalkan kita kalikan 8x dikali h 8xh, 4h dikali h 4h kuadrat, 5 dikali h 5h. Jadi ini penyederhanaan ya, dikeluarkan h-nya dibagi dengan h. Nah, di sini maka bisa kita coret nih h yang di atas dengan h yang di bawah. Sehingga menjadi f aksen x sama dengan 5h mendekati 0. Nah, kita tulis lagi di bawah 8x plus 4h ditambah 5. 8x plus 4h ditambah 5. Baru kita masukkan yang ada variabel h-nya, berarti kita ganti dengan 0 ya, substitusi ini, metode substitusi. 8x ditambah 4h, h-nya menjadi 0, 4 kali 0 ditambah 5. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 8x plus 5. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 5x plus 3 itu kalau diturunkan menjadi f aksen x-nya sama dengan 8x plus 5. Jadi bisa kita
kita simpulkan atau sederhanakan atau disebut sebagai rumus jadi dari rumus turunan fungsi pangkat adalah, ya, misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka rumus jadinya atau kalau diturunkan f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Kalau tadi kan menggunakan definisi limit fungsi nih, seperti ini prosesnya ya. Kalau misalkan menggunakan rumus jadi, contohnya seperti ini. Misalkan ada soal fungsi x-nya atau fx-nya 4x kuadrat plus 5x plus 3. Maka turunan dari fungsi x tersebut adalah, nah, kalian perhatikan dari bentuk seperti ini nih. Awalnya x pangkat n, kalau diturunkan, diferensiasikan, jadi, nah, x-nya itu adalah variabel, jadi kalian tulis x. Kalau seperti ini ya, maka n-nya nih pangkatnya turun ke bawah. Pertama pangkatnya turun ke bawah, ini menjadi n nih seperti ini. Terus pangkatnya setelah diturunkan di depan variabel x, pangkatnya tersebut kita kurang dengan 1. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi pangkatnya turun ya, ini gampangnya pangkatnya turun ke depan x. Berikutnya adalah pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, contohnya fx atau fungsi x 4x kuadrat plus 5x plus 3, jika diturunkan itu hasilnya seperti apa? Berarti kita ubah menjadi fx itu kita turunkan bentuknya seperti ini, f aksen x. Nah, 2-nya yang tadinya pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan x. Nah, berarti karena di depan x ada 4, maka 2-nya pindah ke sini nih. Ini pangkat ya. 2 dikali 4x. Nah, sekarang pangkatnya yang 2 kita kurang dengan 1 seperti ini. Ditambah, nah sekarang 5x kita turunkan. Berarti 5x kalau tidak ada pangkat sebenarnya pangkat 1 ya. 1-nya kita kalikan dengan 5, 1 kali 5. Nah, pangkatnya sendiri ini dikurangi 1, berarti 1 dikurangi 1 lagi ya. Dan kalau misalkan ada konstanta, ini diturunkan, ini hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan 2 kali 4 itu 8x, 2 dikurangi 1 itu 1, 1 kali 5, 5, 1x, pangkat 1 dikurangi 1, 0. Nah, setiap angka atau bentuk apapun, angka berapapun, jika dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya 1. Maka hasil atau rumus jadi dari soal fungsi x 4x kuadrat plus 5x plus 3 diturunkan, ini menjadi hasilnya 8x plus 5. Ya, jadi diingat-ingat rumus jadinya seperti ini, langsung. Kalau misalkan ada soal seperti ini nih, 10x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, ini misalkan fungsi x. Kalau diturunkan akan menjadi seperti ini cepatnya. 2 pindah ke depan kali 10 jadi 20, x-nya kuadrat dikurangi 1, 20x plus ini 2 ya. Ini cara cepatnya. Jadi 20x plus 2, x-nya hilang. 3-nya ya jadi 0. Oke, itu adalah contoh soal untuk rumus jadi ya. Nah, ini adalah latihan soal, yaitu turunan fungsi pangkat menggunakan limit fungsi. Soalnya adalah tentukan turunan dari fungsi pangkat berikut menggunakan definisi limit fungsi. Kerjakan seperti contoh soal. Ini soal nomor 1. Nanti kalian turunkan hasilnya berapa. Gunakan definisi limit fungsi. Nomor 2 dan nomor 3. Ini soalnya ada 3. Kalian kerjakan seperti contoh soal menggunakan definisi limit fungsi. Setelah mendapatkan hasil dari proses menggunakan definisi limit fungsi, kalian cek juga menggunakan rumus jadi untuk ketiga soal tersebut. Ya, semoga pertemuan atau materi pada pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian materi pada pertemuan kali ini tentang
turunan fungsi menggunakan limit fungsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.